Halo sahabat The Cruz, pada hari ini kita akan buat konten bagaimana caranya kita memberikan obat ya, baik kapsul ataupun tablet ataupun cairan pada anjing dan kucing. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh dua asisten saya, saudara Kang Iin ya dan saudara Kang Doni ya. Dalam memberikan obat pada anjing ataupun kucing, biasanya kami ini menggunakan alat bantu ya. Jadi bisa dengan 3 teknik, yaitu dengan tangan manual, yang kedua dengan siring ya, yang ketiga dengan yang namanya tablet introducer ya. Jadi bagaimana bentuk tablet introducer? Ini adalah tablet introducer ya. Jadi ini sistemnya ada pengepit ya, ada pengepit. Jadi obat ataupun kapsul itu kita kepitkan di yang bentuk karet seperti ini ya. Contohnya seperti ini, kita tarik, jadi kita masukin kapsul. Nah, yang kedua, kalau tablet juga sama, kita tinggal masukin tablet, kita jepit gitu ya. Nah, ini tinggal kita shoot atau tembak ke mulut si anjing ataupun kucing. Kemudian yang kedua, kita menggunakan alat bantu siring ya. Jadi bagaimana caranya? Biasanya obat yang berbentuk kapsul, tablet begitu ya. Kalau tablet mesti digerus dulu, dibuat dia menjadi serbuk. Nah, kemudian biasanya kita kapsulkan. Kita buka ini kapsulnya, dalamnya pasti serbuk. Kemudian kita keluarkan ya batang siringnya. Nah, itu serbuknya ya. Kita masukin ke dalam siring ini. Kemudian kapsul kita buang. Kita campurkan air yang manis, air madu atau cat liquid juga bisa, atau makanan basah lembut seperti recovery bisa kita masukin ke dalam sini sebagai pencampur ya. Dan dengan konsentrasi yang tidak terlalu banyak, mungkin sekitar setengah mili sampai 1 mili ya. Nah, setelah itu siap untuk kita shoot ke dalam mulut anjing ataupun kucing. Nah, yang ketiga, kita menggunakan tangan ya, menggunakan tangan. Jadi ada caranya. Jadi dari memegang kapsul ataupun memegang tabletnya, kita lihat video berikut ini ya. Dengan menggunakan tangan ya, jadi posisikan bahwa si kepala hewan itu berada di depan kita ya. Satu orang handle mungkin kalau 2 orang di rumah ya, tapi kalau anjingnya tidak galak sendiri juga bisa gitu. Jadi satu tangan memegang kapsul atau tablet ya, seperti ini ya. Jadi ini digunakan untuk membuka rahang bawah ya, dan tangan ini adalah digunakan untuk mengangkat rahang atas ya. Jadi seperti ini, rahang bawah, rahang atas sorry. Kemudian ini kita buka untuk rahang bawah seperti ini ya. Masukkan obat, kita dorong pakai jempol dan kita tutup sampai biasanya lidah keluar ya. Kalau lidah sudah keluar, biasanya obatnya sudah masuk seperti ini. Nah, dia coba menelan. Nah, ini sudah keluar lidahnya, berarti biasanya obatnya sudah masuk ke dalam. Nah, kemudian kita menggunakan tablet introducer. Ini bisa digunakan untuk yang tablet ataupun yang kapsul. Jadi kita coba yang tablet ya. Kita tarik tuasnya, kemudian kita masukin ke dalam. Caranya sama, tangan ini juga membantu untuk memegang rahang atas sambil ditutup matanya. Buka rahangnya, tinggal tembak. Nah, tutup. Biarkan dia sampai mengeluarkan lidahnya biasanya ya. Dia coba menelan, nah jadi jangan langsung dilepas ya. Nah, setelah dia sudah keluar lidahnya, nah seperti ini, berarti obat sudah masuk. Jika kita menggunakan siring ya, jadi obat yang berbentuk kapsul yang seperti saya jelaskan tadi, kita masukin ke dalam, kita campurkan dengan air madu boleh ya, kemudian campur 1 mili sama seperti tadi. Kita buka mulutnya. Nah, kalau ini bisa tidak dengan membuka rahang. Jadi buka bibir samping seperti ini ya. Di sini ada celah. Kita bisa langsung masukin, tempelkan ujungnya ini ke gusi. Bawah gusi ada gigi, ada celah. Kita tembak, stek gitu. Kemudian tutup mulutnya. Ya, ini biasanya untuk berbentuk cairan, sangat mudah sekali. Nah, itu tadi adalah 3 teknik bagaimana cara kita memberikan obat pada anjing dengan menggunakan tangan, dengan menggunakan tablet introducer ataupun dengan menggunakan siring ya. Bagaimana
memberikan obat dengan kucing, kita simak video berikut ini. Nah, pada pemberian obat pada kucing ini memang agak sedikit sulit karena mulut dia yang terlalu kecil ya. Jadi kalau pada anjing, semakin besar anjingnya itu semakin gampang kita memberikan obat ya, apalagi untuk anjing besar. Itu kita tinggal buka rahang atasnya, tangan pun bisa masuk ya. Bagaimana dengan kucing? Kucing ini agak sedikit berbeda ya. Jadi menggunakan tangan, perbedaannya kalau kita menggunakan tangan, kalau pada anjing itu kita bisa dorong pakai jempol, tapi kalau pada kucing itu nanti tekniknya ada lagi. Nah, sekarang yang coba saya praktekkan dulu adalah dengan menggunakan tablet introducer ya. Nah, sama seperti tadi, dikepit juga obatnya di sini ya. Nah, kalau kucingnya dalam keadaan seperti ini baik, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika dalam kucing yang trauma diberikan obat atau dia merasa tidak nyaman, itu biasanya cakarnya main, badannya bergerak ya, kaki keempatnya juga dia bergerak, merasa tidak nyaman. Nah, oke. Jadi salah satunya adalah dengan menggunakan tablet introducer. Caranya bagaimana? Jadi kita letakkan di rahang atas sambil menutup matanya, kita buka sedikit dan sudah tembakan. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah tutup seperti ini, tutup kondisinya sampai dia menelan. Nah, sampai dia mengeluarkan lidah seperti itu. Nah, yang kedua, kalau tadi dengan tablet introducer memang harus sedikit cepat ya, karena kucing itu satu, dia sensitif terhadap pahit. Jadi biasanya kalau pahit itu dia banyak mengeluarkan busa ya. Ketika mengeluarkan busa, biasanya si pet owner itu menjadi panik, disangkanya adalah itu keracunan ataupun sebab lain. Padahal kucing memang sangat sensitif terhadap rasa pahit itu, sehingga mengakibatkan banyak air liur yang keluar, dan itu biasanya diatasi dengan memberikan makanan wet food ya, dijilatin aja ke dia, nanti lama-lama berangsur-angsur akan pulih dengan sendirinya. Jadi untuk sahabat The Cruz, kalau dalam memberikan obat ketika nanti keluar air liur terlalu banyak berlebih, itu jangan panik ya, dan bisa langsung dikonsultasikan ke dokter hewannya. Setelah tadi kapsul ya, kita buka, masukin serbuknya ke dalam siring, kemudian kita campurkan pakai wet food yang lembut ataupun air yang manis ataupun gula ataupun madu ya. Jadi kita boleh memberikan obat sama seperti tadi ini. Nah, pegang, cuman jari ini kita cukup tarik aja bibir atas ya. Bibir atas kita tarik, kita tidak perlu membuka rahang bawah karena biasanya dia akan menjadi trauma. Jadi kalau kita mengadahkan kepala ke atas ya, dari sini buka bibir atas, kita beginikan tuh, dia sudah terbuka, tinggal dieksekusi, tembak ke dalam mulut ya, buka mulutnya, tembak dalam mulutnya seperti ini, tembak set ya. Jadi memang harus cepat juga ya. Jadi memang kalau kucing ini harus dengan kecepatan, tidak bisa lambat-lambat, karena semakin cepat obat itu masuk ke dalam pencernaannya, semakin resiko untuk berbusa air liurnya terlalu banyak juga semakin diminimalisir seperti itu ya. Teknik yang ketiga adalah dengan menggunakan tangan. Nah, ini memang sangat berisiko tergigit ya. Jadi memang harus benar-benar memang sudah terlatih, biasanya harus dilatih juga biar juga mendapatkan feel-nya bagaimana cara memberikan obat ke kucing dengan aman dan nyaman sehingga dia tidak menjadi trauma. Caranya sama seperti tadi. Ini obat ya, kemudian kita buka rahang atasnya dengan kepala ke atas, kita buka rahang bawah, langsung kita lempar hook. Nah, seperti itu, ditahan sebentar, tahan sebentar. Nah, itu dia lidah sudah keluar, artinya dia sudah masuk dan berhasil memasukin obat ke dalam mulut kucing ya. Jadi memang ini perlu keterampilan yang lumayan, perlu latihan juga, sehingga kita lihat sekarang kucing tidak berbusa. Artinya apa? Obat tadi itu tidak menyentuh lidah sehingga dia tidak merasakan rasa pahit dan air liur juga tidak keluar seperti itu. Ya, jadi teknik memberikan obat pada anjing atau kucing ini juga sebenarnya bisa dilakukan untuk memberikan makanan ya, makanan lembut atau wet food yang sudah dilembutkan. Caranya sama seperti tadi. Jadi cara memberikan obat juga sama dengan cara kita untuk memberikan makanan ya. Jadi siring tadi ini dengan makanan yang sudah lembut kita bisa sedot gitu ya, kemudian baru kita kasih ke mulut si anjing ataupun kucing. Itu yang bisa kita share bagaimana cara memberikan obat pada anjing dan kucing. Dan
untuk konten berikutnya ini kita dari request dari sahabat The Cruz bahwa saya harus memberikan informasi tentang bagaimana cara membersihkan telinga pada anjing dan kucing ya. Tetap nantikan konten berikutnya. Semoga informasi ini bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman sahabat The Cruz. Sampai jumpa lagi.